Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih dengan menceritakan sebuah film inspiratif, kali ini saya akan membawakan alur cerita yang bertema balap mobil. Balapan ini seperti NASCAR, tetapi yang membedakannya adalah, sirkuitnya dilakukan di lintasan tanah. Dari dulu banyak orang sudah melakukannya, sehingga kemampuan itu diwariskan pada keturunannya. Saat ini Tom adalah seorang kepala keluarga, dan memiliki 2 orang anak. Beruntung istrinya yang bernama Carol sangat pengertian, sehingga keluarga ini menjadi begitu hangat. Saat ini anaknya yang paling tua bernama Jeremy akan lulus sekolah, sehingga Tom menyuruhnya untuk melanjutkannya ke jenjang perkuliahan. Tom mendukung hobi dari kedua anaknya, yaitu anak perempuannya yang bernama Stevie dengan fotografinya, dan Jeremy yang sangat menyukai balapan. Selama ini Jeremy juga memiliki rival yang bernama Rick, dan mereka berdua selalu balapan untuk membuktikan sebagai yang tercepat. Dengan kendaraan go-kart yang ada di sekolah, mereka menggunakan lingkungan sekitar sebagai jalur balapannya, yang tentu disaksikan oleh banyak orang. Terkadang hal yang tidak terduga muncul, sehingga mereka berdua harus berimprovisasi untuk bisa melanjutkan balapannya. Bahkan hal itu juga membuat siswa lainnya kaget, dengan aksi dari mereka berdua. Dan untuk kali ini, Jeremy tampil lebih baik, sehingga dia berhasil memenangkannya. Di lain tempat, Tom yang bekerja di kantor tiba-tiba dipanggil oleh bosnya yang bernama Tuan Jenkins. Karena selama ini Tom tidak mengenyam pendidikan sarjana, posisinya akan diberikan pada orang lain yang memilikinya. Sedangkan Tom, dia akan dipindahkan ke kantor cabangnya di daerah lain. Tom sangat kaget, karena semua ini bisa merubah kehidupan dari keluarganya. Setelah kembali ke rumah, mereka semua melihat Tom tampak pusing, sehingga langsung bertanya padanya. Bad news, the good news first. Ternyata selain berita kepindahan tempat kerjanya, Tom juga mendapatkan kabar buruk lainnya. Ayahnya yang sudah puluhan tahun tidak bertemu dengannya, baru saja meninggal dunia. Dia mewariskan sebuah rumah, dan bengkel yang memiliki mini pom di depannya. Sebenarnya hubungan dari mereka tidak baik-baik saja, karena ayahnya itu sering mengabaikan dia dan juga ibunya. Bahkan pendidikannya menjadi tidak terurus, sehingga kesalahan itu tidak akan dia lakukan pada Jeremy. Carol mencoba untuk berpikir positif, dan ingin memanfaatkan peninggalan dari mertuanya itu, seperti membangkitkan bisnis tersebut untuk keluarganya. Mendengar itu, Tom memiliki keberanian untuk tidak menuruti perintah bosnya. Daripada dia dipindah tugaskan, lebih baik dia keluar dari perusahaan, dan akan membangun bisnisnya sendiri. Keluarga itu langsung berkemas untuk pindah, menuju ke rumah yang ditinggalkan ayah Tom. Rumah tersebut cukup besar, untuk ditinggali Tom dan keluarganya. Namun di dalamnya sangat berantakan, mengingat selama ini ayahnya tidak ada yang mengurus. Mengingat Jeremy sangat menyukai mobil, Tom memberikan mobil ayahnya yang sudah tua kepadanya. Malam ini akan menjadi malam pertamanya, untuk bersiap menjalani petualangan barunya di pagi hari. Selama ini bengkel dan pom mininya sudah tidak terurus, dan setelah mengetahui bahwa Tom adalah pewarisnya, notaris yang bernama Clark menyampaikan jika pemilik developer di sini ingin membelinya, yang sayangnya Tom tetap menolaknya. Tom lebih penasaran dengan pria tua yang bernama Hank, yang dari dulu ternyata selalu duduk di sini. Tidak ingin mengganggunya, Tom langsung memeriksa isi dari bangunan itu, yang ternyata sangat berantakan. Jeremy sangat kaget, setelah mengetahui jika ayahnya dahulu diajarkan balapan oleh kakeknya, bahkan memenangkan banyak kejuaraan. Tetapi seperti yang diceritakan sebelumnya, semuanya berakhir ketika hubungan mereka menjadi renggang. Tidak ingin membahas itu, mereka harus segera membersihkan tempat ini dan memulai usahanya. Semuanya bekerja keras, termasuk dengan Jeremy, yang sialnya malah menarik suatu tali, sehingga banyak ban keluar dan menggelundung di jalanan. Mereka mengejar dan menangkapnya, yang untungnya tidak ada korban, sehingga masalah ini tidak semakin besar. Kesibukan ini tidak menghentikan Hank, yang masih duduk di sana dan sambil minum. Penasaran dari mana mendapatkannya? Ternyata di samping bangunan ini ada mesin untuk menyimpannya. Careful, son. Namun sialnya Tom terlambat menyadari, jika tempat itu sudah menjadi sarang lebah yang langsung mengejarnya. Setelah situasi sudah reda, nampak Tuan Conrad Baines datang ke sana, seorang pemilik developer yang sebelumnya ingin membeli tempat ini. Dan sungguh mengagetkan,
Ternyata Tuan Jenkins sudah bekerja sama dengannya untuk mendirikan cabang lain dari perusahaannya. Tentu saja Tom tetap menolaknya, apalagi dia juga benci dengan mantan atasannya. Malamnya mereka merayakan dibukanya bisnis barunya tersebut di sebuah kafe milik orang bernama Harry. Di sana dipajang banyak piala dari balapan mobil, yang ternyata adalah milik ayah dari Tom. Dan di sanalah Harry baru menyadari, jika Tom adalah anak dari temannya itu, yang lama tidak kembali ke kota ini. Dia sangat senang mengetahui jika keluarga ini akan tinggal di sini untuk seterusnya. Harry merekomendasikan dua kenalannya untuk bekerja di bengkel Tom, terlebih karena kemampuannya yang sudah tidak diragukan lagi. Dan untuk masalah dengan Tuan Conrad, ternyata perselisihan itu sudah ada sejak ayah dari Tom dahulu. Orang itu memiliki ambisi yang sangat besar, baik dalam balapan maupun bisnisnya, dan sangat marah jika ada orang yang tidak mau menurutinya. Bahkan dia tidak segan melakukan apa saja untuk mencapai keinginannya itu. Tom harus berhati-hati jika menjadi musuh dari orang tersebut. Pagi harinya, akhirnya bengkel dari keluarga ini sudah mulai beroperasi. Orang yang sering menyetok minuman sudah terbiasa dengan sarang lebah yang ada di sana. Sesuai dengan rekomendasi dari Harry, dua karyawan bengkelnya juga sudah datang. Yang pertama adalah seorang wanita bernama Charlie, yang selain cantik, dirinya sangat pandai memperbaiki kelistrikan dari mobil. Berikutnya adalah Derwin, seorang laki-laki yang energik, bahkan sudah banyak sekali memperbaiki mobil yang seharusnya menjadi rongsokan. Sesuai prosedur, Tom ingin mengetahui apa saja kemampuan dari mereka berdua. Tiba-tiba di luar muncul seseorang yang ingin memperbaiki mobilnya karena tidak henti-hentinya melompat. Ternyata Charlie yang dahulu membuatnya, tetapi orang itu sendiri yang malah lupa cara mengoperasikannya. Sialnya Jeremy yang tidak tahu apa-apa malah terjepit, yang untungnya tidak sampai terluka. Mengetahui kejadian itu, Harry ingin menghiburnya dengan membawanya ke suatu tempat. Tempat itu adalah sebuah sirkuit, di mana Harry ternyata memiliki go-kart untuk latihan. Jeremy yang awalnya belum terbiasa dengan lintasan seperti ini, lama-kelamaan mulai menguasainya. Semua itu tak lain berkat kemampuan yang diwarisi dari kakeknya dahulu, yang merupakan pembalap terbaik di kota ini. Dan karena itu, Harry memberitahukan bahwa akan ada sebuah kompetisi, karena siapa tahu Jeremy ingin mengikutinya. Hari berikutnya seperti biasa, Hank sudah datang ke bengkel itu untuk duduk santai. Tiba-tiba notaris sebelumnya datang ke sana, karena ingin memberitahukan kabar penting. Setelah membuka semua dokumen, ternyata dahulu ayah dari Tom berhutang pada seseorang, dengan jaminannya adalah bengkel ini. Jumlah uangnya sebesar yang Tuan Conrad tawarkan, yang harus dilunasi jika tidak ingin tempat ini dilelang. Mereka hanya memiliki waktu 2 bulan, dan harus memikirkan cara untuk mendapatkan uangnya. Semua ini adalah permainan dari Tuan Conrad, karena Tom tidak menuruti negosiasinya tempo hari. Harry yang baru sampai di sana, mencoba untuk menenangkan Tom yang nampaknya sangat marah, karena ayahnya tidak memberitahukan masalah ini sebelum meninggal. Untungnya sekarang dia sudah bisa berpikir jernih, dan tidak akan menyia-nyiakan waktu yang tersisa. Tom mengoptimalkan apa saja yang ada di tempat ini, agar pelanggan semakin banyak berdatangan. Dengan istrinya yang mengurusi semua pembukuan, Charlie dengan mengurusi mobil pelanggannya, dan Derwin yang memperbaiki alat pendukung di sana, membuat pendapatan dari bengkel ini bertambah banyak. Hank juga tidak diam saja, bahkan dia ikut membantu wanita seumurannya mengisi bahan bakar. Namun setelah seluruh keuntungannya dikumpulkan, ternyata uang itu masih belum cukup untuk melunasi hutangnya. Di sana Jeremy teringat dengan brosur balapan yang diberikan Harry, di mana pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang cukup untuk menutupi seluruh kekurangannya. Charlie dan Derwin tentu bisa mencarikan mobilnya, sedangkan Jeremy sendiri akan menjadi pembalapnya. Namun Tom tidak setuju, karena anaknya bahkan belum pernah mengikuti balapan resmi seperti ini. Carol mencoba meyakinkan Tom dengan bakat dari Jeremy, yang sudah dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Semua yang ada di sini juga mengetahui bahwa dia mewarisi darah dari kakeknya, pembalap tercepat di kota ini, sehingga Jeremy pasti bisa melakukannya. Mendengar itu Tom berubah pikiran, tetapi bukan Jeremy yang akan menjadi pembalapnya, tetapi dia sendiri yang akan melakukannya. Dahulu ketika kecil, dia pernah memenangkan kejuaraan, dan kali ini pasti bisa mengulanginya. Jeremy sangat marah dengan ayahnya, karena tidak memberinya kesempatan. Ibunya mencoba menjelaskan, jika Tom melakukan ini bukan untuk ego pribadinya sendiri,
melainkan untuk keluarga ini. Dan untuk Jeremy yang benar-benar ingin berpartisipasi dalam ajang balapan, Carol akan membicarakan lagi dengan Tom. Give him a chance. Namun Tom masih keras kepala, dan dia tidak akan merubah keputusannya. Malam itu, Charlie masih melihat Jeremy yang nampak murung. Dia mencoba mendekat, dan mengajaknya keluar untuk menjernihkan pikirannya. Tidak semua orang beruntung memiliki keluarga yang lengkap, apalagi seorang ayah yang rela berjuang demi keluarganya. Jeremy harus mencoba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, karena dari situlah hatinya akan bisa menerimanya. Pagi harinya, Tom mulai berlatih balapan kembali, setelah puluhan tahun lamanya. Harry membantunya menggunakan go-kart miliknya, dan melihat sejauh mana kemampuan dari Tom. Tetapi tidak ada kemajuan yang begitu berarti, mungkin karena Tom tidak memiliki emosi dan ambisi yang cukup besar. You're too timid with your driving. Untuk itu dibutuhkan lawan tanding, yang bisa membangkitkan semangat juangnya yang lama tertidur. Orang yang paling cocok adalah Jeremy, di mana Tom akan sangat malu jika kalah dengan anaknya, yang bahkan ingin dia lindungi. Cara itu berhasil, karena semangat untuk tidak ingin kalah itu akhirnya mulai muncul. Di percobaan berikutnya, Tom berkonsentrasi agar tidak disalip oleh Jeremy, yang akhirnya benar-benar terjadi. Rasa kesal itu harus selalu diingat, agar untuk kedepannya tidak akan terjadi lagi. Di waktu yang sama, mobil yang akan mereka gunakan sudah sampai di bengkel. Tentunya mobil ini perlu banyak perbaikan, sehingga sampai malam mereka semua begadang untuk melakukannya. Dan setelah beberapa hari, akhirnya Tom bisa mencoba berlatih dengan mobil sungguhan. You drive a number 15. Sayang bukan dengan mobil di depannya itu, melainkan mobil setengah jadi yang baru saja datang. Jeremy juga akan membantu sebagai lawan tandingnya, dengan mobil kuning pinjaman sebelumnya. Mereka berdua sudah masuk ke lintasan, dan mulai menambah kecepatannya. Tom belum terbiasa dengan mobil barunya itu, dan melakukan banyak kesalahan. Perlu beberapa waktu untuk membiasakan diri, melihat kemampuan Tom sepertinya memang tidak banyak berkembang. Namun mereka semua tidak akan menyerah, dan kembali lagi memulai latihannya. Ayah dan anak itu saling mengejek dalam lintasan, untuk membangkitkan suasana persaingannya. Di sini Tom sudah makin membaik, dan bisa memberikan perlawanan. Tidak hanya saling salip menyalip, mereka berdua juga berani membenturkan mobilnya. Sayangnya Tom yang terbawa semangatnya, malah melakukan kesalahan yang akhirnya membuat mobilnya terjungkal. Kecelakaan itu membuat panik mereka semua, yang untungnya Tom masih bisa selamat. Tetapi dengan tangannya yang terluka, dia tidak akan bisa mengikuti turnamen balapan. Ketika di kamar, tanpa sengaja dia melihat sebuah surat yang terselip di bawah. Ternyata itu adalah surat dari ayahnya, yang selama ini tidak sampai kepadanya. Di dalamnya, ayahnya menuliskan permintaan maaf atas perbuatan buruknya di masa lalu. Tom membaca surat ini sampai bersedih, karena sebenarnya dari dulu, inilah yang ingin dia dengar dari ayahnya. Di luar rumah, tiba-tiba Tuan Conrad datang ke sana. Dia ingin mempersingkat waktu dalam mendapatkan bengkel tersebut, karena usaha dari mereka akan sia-sia. No, he's not right. Tetapi Tom tetap menolaknya, karena dia ingin memperjuangkan warisan dari ayahnya sampai titik darah penghabisan. Namun karena sudah tidak bisa menyetir lagi, akhirnya Tom mempercayakan Jeremy sebagai pembalapnya. Dan untuk mobil yang digunakan, Harry akhirnya mengeluarkan senjata rahasianya, yaitu mobil balap milik ayah dari Tom yang selama ini dia simpan. Seperti sebuah takdir, mobil ini akhirnya bertemu dengan keturunan dari pemiliknya. Harry juga akan mencarikannya sponsor yang mau membantunya, sehingga mereka semua bisa fokus mempersiapkan turnamennya. Namun Jeremy yang akhirnya mendapatkan kepercayaan dari ayahnya tersebut, sekarang malah merasa gugup karena menanggung beban yang besar. Tentu Tom memahami apa yang dipikirkannya tersebut, sehingga dia memintanya untuk melepaskan pikirannya, dan menikmati balapan. Go get him. Ucapannya itu sangat membantu, sehingga kini kepercayaan diri dari Jeremy sudah kembali. Dan setelah beberapa hari, akhirnya ajang balapan US Open Dirt Track Racing segera dimulai. Untuk sampai ke balapan sesungguhnya, para pembalap harus mengikuti kualifikasi untuk menentukan urutan pembalapnya. Harry sudah membawa sponsor yang mendukungnya, yang bisnisnya tentang ayam. Jeremy bahkan memakai helm yang menyerupai jengger ayam, sesuai permintaan dari sponsornya. Dan tanpa diduga,
Ternyata musuh dari Jeremy yaitu Rick juga mengikuti ajang balapan ini. Dia mungkin akan menjadi ancaman, tetapi Jeremy harus tetap fokus pada dirinya sendiri, agar lolos dalam kualifikasi. Kini semua sudah ada di lintasan, untuk mulai mendukungnya. Sebenarnya penampilan dari Jeremy tidak terlalu bagus, sehingga dia berada di urutan terakhir ketika nanti balapan. Targetnya adalah finish di 10 besar, agar bisa maju ke babak final, di mana juaranya akan mendapatkan uang seperti yang tercantum pada brosurnya. Balapan pun langsung dimulai, dan mereka semua melaju dengan cepat. Rick, musuh dari Jeremy, kini ada di peringkat 10, di mana dia bisa lolos jika terus mempertahankan posisinya. Sementara itu Jeremy yang di belakang, sedikit demi sedikit mulai menyalip pembalap lainnya. Dia bahkan menarik perhatian komentator, karena kemampuannya tersebut. Dengan beberapa kendaraan yang kecelakaan, posisi dari Jeremy naik dengan cepat, dan kini ada di belakang Rick. Mereka kembali memulai setelah lintasannya dibersihkan, di mana Rick dan Jeremy masih saling menempel dengan sengit. Mobil mereka bahkan sering berbenturan, karena tidak ada yang mau mengalah. Melihat Jeremy mulai lebih unggul, Rick yang tidak terima mendorong mobilnya, sehingga Jeremy tergelincir sebelum garis finish. Tentu Jeremy sangat marah kepadanya, karena aksi liciknya tersebut. Beruntung Jeremy masih bisa finish di peringkat 10, sehingga dia bisa mengikuti babak final. Tetapi yang menjadi masalah adalah, dalam 2,5 jam ini, mereka harus bisa memperbaiki kerusakan mobilnya. Waktu terus berjalan, dan seleksi untuk grup berikutnya juga dimulai. Tuan Conrad ada dalam rombongan itu, yang tentu menjadi unggulannya. Tim dari Jeremy masih fokus dengan mobilnya, dan tidak terasa, waktu sudah berganti menjadi malam. 10 menit lagi balapan akan dimulai, dan untungnya mobil dari Jeremy hampir selesai. Tuan Conrad tiba-tiba datang ke sana, mencoba untuk memancing emosinya. Namun di balik hal tidak penting itu, ternyata Tuan Conrad melakukan sesuatu. Dia mencuri 2 mur yang harusnya dipasang pada rodanya, sehingga mereka semua kebingungan. Untungnya Tom menyimpan kenang-kenangan dari ayahnya yang ternyata juga adalah mur, sehingga mereka bisa mengatasinya. Para penonton sudah tidak sabar untuk menyaksikan final balapan yang sebentar lagi dimulai. Terdapat 20 pembalap yang akan bertanding, di mana mereka semua adalah 10 besar terbaik yang lolos di grupnya masing-masing. Sekarang mereka semua ada di dalam satu lintasan, untuk memperebutkan gelar juara. Balapan sudah dimulai, dan mereka langsung melaju dengan sangat kencang. Pembalap di posisi depan saling mengejar, dan mereka terus menekan satu sama lain. Tidak heran jika kecelakaan terjadi, sehingga sambil menunggu lintasannya dibersihkan, mereka memiliki kesempatan untuk kembali merapatkan diri. Hal itu menjadi keuntungan bagi Jeremy, karena dia semakin dekat dengan pembalap di depannya. Kesempatan itu dimanfaatkannya dengan baik, dengan langsung menyalip pembalap yang lengah. Namun ketika posisinya sedang bagus, kali ini dia malah ikut tertahan dalam rombongan yang berhenti karena bertabrakan. Waktu yang terbuang itu harus dia kejar kembali, yang untungnya mobilnya masih bisa bergerak. Jeremy tidak melakukan kesalahan sedikit pun, bahkan kecepatannya semakin meningkat. Dia sudah menyalip banyak pembalap, dan targetnya adalah peringkat pertama, yang kali ini masih diduduki Tuan Conrad. Jeremy kembali menyalip rombongan di paling depan, yang kali ini semakin menarik perhatian para penonton. Dia sudah ada di posisi 2, dan terus menempel Tuan Conrad. Persaingan itu sangat sengit, karena keduanya tidak ingin mengalah. Jeremy harus bisa lebih cepat lagi, jika ingin memenangkannya. Akhirnya dia melakukan manuver yang sangat ekstrim di belokan, sehingga posisi pertama ada padanya. Sayang mobilnya mulai berasap, sehingga dia gagal menjadi juaranya. Usahanya ini terasa sia-sia, apalagi melihat Tuan Conrad menyombongkan kemenangan itu di depan matanya. Sekarang mereka tidak memiliki cara lain untuk mengambil kembali bengkelnya. Paginya semua terlihat pasrah, melihat bulldozer sudah ada di sana, bahkan sebelum lelangnya dimulai. Mereka harus segera berkemas, karena tidak ada yang bisa dilakukan. Hank yang ada di sana, juga merasakan kesedihan dari mereka semua. Namun tanpa disangka, mereka menemukan secercah harapan. Ketika seleksi balapan, tanpa sengaja Stevie memotret Tuan Conrad menyuap Rick untuk mencelakai Jeremy. Hal itu bisa membatalkan hasil balapannya, sehingga mereka bergegas menuju ke tempat lelang. Sudah tertangkap basah, Tuan Conrad tidak menyangkalnya, tetapi dia tetap terus melanjutkan acara lelangnya.
Dan akhirnya Hank berteriak dan memarahi Tuan Conrad, yang akhirnya mereka semua baru sadar, jika Hank ternyata adalah ayahnya. Tuan Conrad yang terdiam tidak bisa membantahnya, sehingga bengkel itu tidak jadi disita. Consider the debt paid. Tom dan keluarganya tidak percaya, orang yang selama ini duduk diam di bengkelnya, ternyata orang paling kaya di daerah ini. Mereka pun merayakan keberhasilannya, dengan makan bersama. Ini barulah permulaan dari kebangkitan Tom dan keluarganya, dan film pun berakhir sampai di sini. Tidak semua apa yang kita inginkan harus terpenuhi, dan tidak semua yang orang lain suruh harus dilakukan. Perlunya mengetahui dari sudut pandang yang berbeda, untuk menemukan titik di mana jalan terbaik bisa diselesaikan. Apabila ada yang mengetahui pesan lain dari film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di film menarik berikutnya.